Di tengah gejolak zaman Sengoku Jepang, sebuah era di mana para daimyo berperang tanpa henti untuk supremasi, lahirlah seorang pahlawan yang namanya akan terukir abadi dalam sejarah. Dia adalah Sanada Yukimura, sang iblis merah dari Sengoku. Lahir sebagai Sanada no Bashij, putra kedua dari Sanada Masayuki, seorang ahli strategi ulung dari klan Takeda. Sejak muda, Yukimura dan kakaknya, Nobuyuki, telah ditempa dalam kerasnya medan perang. Mereka belajar bahwa keberanian saja tidak cukup, dibutuhkan juga kecerdasan dan kelicikan untuk bertahan hidup. Saat klan Takeda runtuh, takdir membawa keluarga Sanada ke dalam pusaran politik yang lebih besar. Mereka mengabdi pada Toyotomi Hideyoshi, sang pemersatu Jepang. Di bawah Panji Toyotomi, Yukimura menunjukkan bakat militernya yang luar biasa. Namun, kematian Hideyoshi kembali menyeret Jepang ke dalam perang saudara. Negeri itu terbelah menjadi dua kubu, pasukan timur yang dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu yang ambisius, dan pasukan barat yang setia pada klan Toyotomi yang dipimpin oleh Ishida Mitsunari. Disinilah jalan keluarga Sanada terpecah. Sang ayah, Masayuki, dan Yukimura memilih untuk membelah klan Toyotomi, sementara sang kakak, Nobuyuki, memihak Tokugawa. Ini bukan pengkhianatan, melainkan strategi cerdas untuk memastikan kelangsungan garis keturunan Sanada, apapun hasil perangnya. Pertempuran Sekigahara pun meletus. Meskipun pasukan barat pada akhirnya kalah, nama Sanada justru semakin bersinar. Di pengepungan Ueda, Yukimura dan ayahnya, dengan kekuatan yang jauh lebih kecil, berhasil menahan laju pasukan besar Tokugawa Hidetada, putra Ieyasu. Taktik brilian mereka membuat Hidetada terlambat tiba di Sekigahara, sebuah kegagalan yang mempermalukannya. Akibat kekalahan pasukan barat, Yukimura dan Masayuki diasingkan ke Gunung Kudo. Di pengasingan inilah sang ayah wafat, mewariskan semua pengetahuan dan semangatnya kepada Yukimura. Selama bertahun-tahun, Yukimura menunggu dalam diam, mengasah pedangnya, dan mematangkan strateginya, menanti kesempatan untuk sekali lagi membela kehormatan klan Toyotomi. Kesempatan itu akhirnya tiba 14 tahun kemudian. Tokugawa Ieyasu, yang kini telah menjadi shogun, berniat menghancurkan sisa-sisa kekuatan Toyotomi di Kastil Osaka. Toyotomi Hideyori, putra Hideyoshi, memanggil para ronin dan samurai setia dari seluruh Jepang. Mendengar panggilan itu, Yukimura melarikan diri dari pengasingannya dan bergegas menuju Osaka. Kedatangannya membangkitkan semangat para pejuang di Kastil Osaka. Yukimura, dengan baju zirah merah menyalanya yang ikonik dan tombak Jumonjiari di tangan, segera menjadi komandan utama pasukan Toyotomi. Dia tahu, bertahan di dalam kastil saja adalah strategi bunuh diri. Maka, dia membangun sebuah benteng pertahanan kecil di luar gerbang selatan kastil, sebuah benteng yang dikenal sebagai Sanada Maru. Benteng inilah yang menjadi neraka bagi pasukan Tokugawa dalam kampanye musim dingin pengepungan Osaka. Dengan jebakan, taktik gerilya, dan serangan mendadak, pasukan kecil Yukimura berhasil memukul mundur gelombang serangan pasukan Tokugawa yang jumlahnya berkali-kali lipat. Nama Sanada Yukimura kembali menggema di seluruh Jepang, menebar ketakutan di hati para musuhnya. Dia dijuluki pahlawan nomor satu di Jepang. Meskipun unggul sementara, Tokugawa Ieyasu yang licik berhasil memaksa gencatan senjata dengan syarat parit luar kastil Osaka harus ditimbun. Namun, Tokugawa melanggar janji dan menimbun semua parit pertahanan, membuat Osaka tak lagi bisa dipertahankan. Perang pun tak terhindarkan. Inilah kampanye musim panas Osaka, pertempuran terakhir Sanada Yukimura. Sadar bahwa kekalahan sudah di depan mata, Yukimura memutuskan untuk bertarung habis-habisan dengan satu tujuan, merebut kepala Tokugawa Ieyasu. Dengan mengenakan zirah merahnya, memimpin pasukan elitnya yang juga berzirah merah, Yukimura melakukan serangan bunuh diri yang legendaris langsung ke jantung pertahanan utama Tokugawa. Pasukannya, yang dikenal sebagai pasukan merah Sanada, menyerbu bagai badai api, menerobos barisan demi barisan pasukan musuh. Mereka bertarung dengan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 kali Yukimura berhasil menerobos hingga mencapai panji utama Tokugawa Ieyasu. Sang shogun tua itu bahkan sampai panik dan nyaris melarikan diri. Legenda mengatakan, Ieyasu begitu ketakutan hingga dia berpikir untuk melakukan seppuku. Namun, takdir berkata lain. Setelah bertarung tanpa henti dan menderita banyak luka, kekuatan Yukimura akhirnya habis. Kelelahan dan terluka parah, dia duduk di bawah pohon pinus untuk beristirahat. Di sanalah seorang samurai musuh bernama Nishio Nizaemon menemukannya. Aku adalah Sanada Yukimura, katanya dengan tenang. Ambillah kepalaku sebagai hadiah yang pantas. Sanada Yukimura gugur sebagai seorang satria sejati. Meskipun kalah dalam pertempuran, semangat dan keberaniannya memenangkan keabadian. Dia tidak bertarung untuk tanah atau kekuasaan, melainkan untuk kesetiaan, kehormatan,
dan janji yang telah dia buat. Kisahnya menjadi simbol semangat Bushido yang paling murni, sebuah legenda tentang seorang pahlawan yang bersinar paling terang di saat-saat tergelap. Sang iblis merah mungkin telah tiada, tetapi apinya akan terus menyala dalam sejarah Jepang selamanya. Terima kasih telah menyimak kisah legendaris ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita hebat lainnya dari seluruh dunia. Sampai jumpa.